Pembaharuan perjanjian. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Bagaimana sesuatu yang bergerak secara progresif seharusnya juga mewarnai kehidupan dan pemahaman kita di dalam keberimanan kita. Tampaknya ada gap yang memang cukup lebar antara pengertian keimanan kita dengan apa yang kita jalani di keseharian kita. Nah, ini yang perlu untuk dijembatani sehingga kita tidak kehilangan arah dalam kekristenan kita. Ya, mari kita perhatikan Ibrani pasal 8 1 sampai 13. Saya baca 1, saudara baca 2 hingga selesai. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika dia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi di tempat yang kedua. Kan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudaraku yang kekasih, menarik membaca Ibrani. Tapi kalau salah jadi repot luar biasa. Nah karena itu kalau kita meneliti dengan baik-baik, maka kita akan menemukan satu progressive revelation yang bergerak secara utuh. Luar biasa dari PL sampai kepada PB. Nah bagaimana kita untuk bisa mengerti? Ini yang akan kita pelajari perlahan-lahan. Pertama dikatakan inti dari segala yang kita bicarakan, kita mempunyai imam besar demikian. Yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itu menunjuk pasal 7 bahwa Kristus adalah imam besar agung itu. Nah itu sebab membaca Alkitab, melihat ke belakang, memperhatikan ke depan, selalu menjadi penting supaya kita tidak kehilangan arah. Apa sebetulnya yang sedang dibicarakan pada bagian yang kita baca. Karena yang kita baca adalah bagian dari satu kitab yang namanya Ibrani. Nah, jadi tidak bisa dicopot begitu saja lalu mau mengerti itu saja. Out of context nanti. Jadi kita mesti mengerti betul, belajar betul. Sehingga saudara duduk belum baca semua kitab Ibrani. Saudara dengar saya khotbah, saya sudah baca semua kitab Ibrani. Karena itu saudara selalu lebih enak dari saya. Saya capek, saudara enggak. Tetapi repotnya, saya capek-capek tidak mengapa. Jadi saya cintai kecapean saya. Membuat saya makin dekat dengan Tuhan. Tapi karena kalian tidak capek, seringkali anggap remeh, lalu tahu dan kemudian hilang. Ya, tetapi saya berharap kita masih ketemu di sorga. Ya. Oleh karena itulah mari kita belajar itu terus memegang dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Karena kompetisi dalam hidup kita itu jadi sangat penting. Nah jadi imam besar agung dikatakan yaitu Kristus yang melayani ibadat di tempat kudus, yaitu di kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan manusia. Nah dengan segera penulis Ibrani mengajak kita untuk menerawang dan melihat apa itu yang dimaksudnya dengan kemah sejati. Ini dengan segera dibandingkan dengan PL. Karena itu menarik ya. Kalau engkau mau membaca PL, engkau harus membuka selubungnya. Baru engkau mengerti maksudnya. Apa ini, apa itu. Saya kasih contoh sederhana beberapa kali saya sudah sering. Selubung itu adalah anak darah, darah anak domba kok bisa tebus dosa. Ternyata itu adalah dibuka. Oh, ternyata itu menuju kepada darah siapa? Kristus. Itu menjadi simbolnya, itu menjadi gambarnya. Maka begitu juga saudara yang kekasih, kemah suci di waktu lampau dibuat berdasarkan ketentuan surga. Buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini. Maka dibuatlah kemah suci itu. Lalu kemah suci yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian menjadi bait Allah. Ya, yang dibangun oleh Salomo, yang diprakarsai oleh Daud dan meletakkan dasar pembangunan pada zamannya. Salomo menuntaskannya. Tetapi saudara, di dalam kemah itu kita mulai melihat ada yang disebut ruang suci dan maha suci, ada pelataran. Sehingga siapapun yang masuk ke ruang suci itu hanya para imam.
Jemaat itu ada di pelataran untuk membereskan urusan keberdosaan mereka. Mereka perlu pengantara imam. Tapi untuk masuk ke ruang maha suci, imam itu pun tidak semua bisa masuk ke sana. Dan kalau mereka menyenggol benda maha suci di sana, tabut perjanjian dan seterusnya, mereka bisa mati. Nah, maka kita bisa melihat jarak yang begitu jauhnya. Maka pengantara yang bisa mati karena menyenggol benda suci, sekarang sudah tidak lagi karena berganti pada pengantara yang mati untuk menghidupkan. Kalau pengantara yang dulu hidup dan bisa mati. Tapi yang sekarang mati dan hidup kembali. Nah, itulah Kristus. Bedanya Kristus dengan imam. Imam itu bisa mati, bisa. Imam Eli mati karena anaknya berbuat dosa, lalu dia pun dimurkai Allah. Tetapi Kristus mati untuk menebus dosa. Imam hidup berbuat dosa. Bisa saudara bisa melihat perjalanan kualitas yang amat sangat berbeda. Sehingga ruang suci dan maha suci menjadi simbol bagaimana kerajaan yang sesungguhnya. Sehingga kita dulu jauh, sekarang jaraknya Kristus. Maka dari sini, dari tempat luar ini, kita akan dibawa oleh Kristus masuk ke ruang maha suci, yaitu surga mulia. Siapa pengantaranya? Kristus. Itulah gambaran kemah suci, tetapi membingungkan orang Kristen sampai sekarang masih ngomong soal kemah suci. Wong sudah masa lalu kok diungkat-angkit lagi. Makanya membuat kekristenan jadi kacau balau. Sekarang kita mesti memandang ke surga itu. Itu sebab dikatakan penulis Ibrani, dia ada di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan manusia. Maka yang didirikan manusia sudah selesai storynya. Dan itu sebab kenapa Kristus sendiri menubuatkan hancurnya bait Allah. Waktu murid-muridnya mengagumi bait Allah di Markus 13, Yesus berkata kepada mereka, yang kau lihat ini, agung ini, karena murid-muridnya kagum luar biasa. Satu batu pun tidak akan tersisa, rata tanah. Dia yang menubuatkan hancurnya bait Allah. Siapa? Kristus. Kenapa dia tidak nubuat yang baik-baik tentang bait Allah? Apakah dia tidak bisa bernubuat bait Allah ini akan kekal selama-lamanya? Bisa kan? Tapi memang bukan itu. Dirinya lah bait Allah yang sejati. Rubuhkan bait Allah itu, kubangun 3 hari. Walaupun dia berbicara tentang dia akan dibunuh orang Yahudi, dia bangkit lagi. Tapi tentang gedung itu dia berkata, rata tanah tidak akan berbekas lagi. Karena itu makin membingungkan. Ketika sekarang orang Kristen berbondong-bondong berusaha membangun lagi bait Allah dengan sebutan membangun bait Allah yang ketiga. Gelombang. Bagi saya ini kengerian yang luar biasa. Kita sudah di depan pintu surga mau ketemu Kristus. Kenapa diajak jalan kembali ke belakang? Kenapa bernostalgia di tempat lalu yang sudah lewat? Padahal kita sudah ada di grade yang lebih bagus dan lebih tinggi sekarang ini. Nah karena itulah orang Kristen harus memahami imannya supaya dia tahu mensyukurinya. Dan dengan demikian hidupnya menjadi hidup berkualitas karena dia punya sesuatu yang amat sangat luar biasa berharga. Orang siapa tidak menghargai hidupnya hanya karena dia tidak tahu hidupnya berharga betul. Siapa yang tahu hidupnya berharga pasti dia menghargai hidupnya dan hidup dengan cara-cara yang elegan. Nah saya pikir ini menjadi sangat penting. Ada banyak orang jadi pendeta, tapi tidak semua orang menghargai kependetaan. Tapi barang siapa menghargai kependetaannya, dia tidak akan hitung-hitungan, patah tulang pun dia tidak ribut. Barang siapa menghargai kependetaannya, dia tidak pernah ribut tentang dirinya. Dan apa saja yang didapatnya, dia akan ribut apa yang bisa dilakukannya kepada Tuhan, dan belum dikerjakannya. Saya pikir ini harus jadi kompetisi kita, saudara. Semangat yang harus kita tumbuh kembangkan. Oleh karena itulah dikatakan, bagaimana tiap iman besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Apa yang dipersembahkannya? Maka pasal 7 kita sudah belajar dan pasal sebelum. Bagaimana para imam mempersembahkan korban bakaran, memberikan persembahan. Tapi mereka tidak pernah mengorbankan dirinya sendiri. Mendamaikan manusia berdosa dengan Allah harus ada domba yang mati. Tapi Kristus, dia tidak mengambil domba dan memberi domba korban supaya manusia berdamai dengan Allah. Dia jadi korban. Untuk itu Yohanes Pembaptis menatap dia dan berkata, lihatlah anak domba Allah itu. Istilah itu dengan segera menusuk kita dan membawa kita kembali ke PL. Lihatlah anak domba Allah itu. Inilah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Anak domba yang secara simbolik menyelamatkan Ishak dari kematian. Ishak mau dikorbankan, tiba-tiba Abraham melihat di situ ada anak domba jadi korban. Inilah anak domba yang secara simbolik harus disembelih dan mati dalam perjalanan keberdosaan umatnya Israel. Tapi sekarang anak domba itu bukan simbolik, ya Kristus itu.
Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, ketika dia mati, dia mengorbankan dirinya. Ketika dia mengorbankan dirinya, kutanya padamu, di mana engkau bisa mengenal Tuhan dalam sebuah agama yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat? Balik saudara, konsep saja pun tidak akan ketemu. Itu sebab dewa-dewa menggugat kepada umat, mana korbanmu, mana korbanmu. Kalau korban tidak datang, datang bala kan. Malah petaka, badai, wah dewa ini ngamuk, wah dewi ini marah, wah dewa laut ngamuk. Semualah dewa-dewa ngamuk. Karena korbannya tidak datang-datang. Tapi Kristus memberikan dirinya di korban. Ketika kita maju dari panteis, kita mulai melihat agama Semitik. Bagaimana agama-agama Samawi. Ada Yahudi, ada Kristen. Tetapi pada waktu kita melihat Kristen, itu yang melakukan konkret di dalam finalitas yang tinggi. Yahudi masih terjebak pada korban-korban yang bukan korban bersifat final, tapi korban sementara. Darah domba itu. Sementara kalau saudara-saudara kita Islam masih berharap, sehingga mereka berkorban dengan amal ibadah supaya mendapat keselamatan. Bersyukurlah engkau Tuhan mati untukmu, supaya kau diselamatkan. Tapi betapa bodohnya kalau kemudian engkau hidup tidak seperti kehendaknya. Maka orang Kristen kadang-kadang kelewatan. Hidup seenak perutnya, tetap selamat karena Tuhan sudah tebus kita. Dari mana datangnya? Kalau betul engkau tahu Tuhan sudah menebusmu, pasti hidupmu seperti orang tebusan. Amin? Itu dong. Kalau kau bilang kau anak Allah, tapi kau tidak mirip Allah, pasti orang bilang ngaku-ngaku loh. Kau bilang kau anak gubernur, beli kaos oblong aja kau nggak mampu. Orang bingung anak gubernur apa kau? Kau bilang oh bapakku gubernur di antara para Hansip, oh baru ngerti, gubernurnya Hansip. Pantas tidak bisa beli itu ya. Pantas kamu tidak punya mobil. Kalau kamu betul anak gubernur pasti jadi muda bukan? Pasti pakai baju mobil, bajunya bagus, mobilnya bagus. Gampang lah ngenalin anak orang kaya. Maka kalau anak orang miskin ngaku kaya, ketahuan. Udah mandi 18 kali pun tetap aja kulit itu ya. Nggak bisa dibohongin. Ada orang-orang tertentu kita nggak tahu dia kaya. Karena agak tekil penampilan. Kita kaget, dia kaya loh. Karena formatnya sudah begini. Begitulah anak Tuhan Yesus. Masa orang nggak tahu kita anak Tuhan muridnya Yesus? Kalau sampai orang nggak tahu kan bingung. Kok nggak mirip dengan Yesus? Yang aku tahu Yesus itu nggak begitu. Ya kan? Sehingga saudara-saudara kita menjadi kalah dan kehilangan nilai itu. Nah oleh karena itulah. Bagaimana kemudian dia imam besar yang agung itu sudah mempersembahkan dirinya. Oleh karena itu, dia sudah tidak lagi di sini karena dia menjadi pengantara yang sudah menyelesaikan. Bukan lagi antara kita dan Allah lewat kemah suci. Dan itu pun tidak nyampe-nyampe ke dalam kemah suci itu. Karena yang masuk di situ imam. Apalagi ke ruang maha suci, imam pun bisa mati di situ. Tapi sekarang antara sini dan sana. Dunia dan surga. Sementara dan kekal. Siapa pengantaranya? Yesus. Karena itu dia berkata, aku jalan ke surga itu. Lalu Alkitab berkata, dialah batu penjuru yang mengarahkan kita kepada Allah itu. Tapi kepada orang-orang yang tidak percaya, dia adalah batu sandungan yang akan menyandung dan menjatuhkan mereka. Luar biasa ya. Absolutely paradoks. Jangan memandang Yesus satu arah dan berpikir karena Kristen, lalu dia mencintai kita. Belum tentu. Apakah hidup kita sesuai kehendak dia atau bukan? Itu persoalannya. Karena itu saya suka Matius 7 ketika mengatakan, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Malah ada yang klaim, aku bernubuat dalam namamu. Itu khotbah KKR-nya hebat. Aku bikin mujizat. Wah itu mujizatnya hebat tuh. Hujan mendadak berhenti dan segala macam. Aku usir setan. Luar biasa tuh. Setan yang paling hebat pun katanya lari karena dia. Tapi mirisnya, dia ditolak Tuhan. Hanyalah pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Ya ini baterainya udah mau habis. Ya, jadi saudara-saudara kita bisa ngelihat bagaimana di dalam bagian-bagian seperti ini. Kehidupan itu menjadi satu kehidupan yang harus kita gumuli betul-betul. Hidup yang harus kita sadari betul-betul. Dan kita tidak bisa lari dari situ. Oke kalau kalian nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Biar saya yang jadi korban di sini ya. Nah jadi kita bisa melihat betul-betul bagaimana nilai hidup yang mesti yang dikerjakan secara tepat itu. Nah ini menjadi amat sangat perlu. Bagaimana kita melakoni kehidupan keseharian kita. Ya. Jadi mestinya lah kita seperti apa yang dikatakan Kristus. Bagaimana kita harus beribadah
Bukan lagi dari sini dan masuk ke gedung gereja. Bukan itu jalan antaranya. Sini dan sorga. Tidak perlu kau ke gedung gereja hanya kalau mau ke sorga. Dan tidak ke surga kau hanya karena ke gedung gereja. No. Kalau Tuhan satu waktu kasih kita gedung, puji Tuhan. Tuhan tidak kasih sampai mati, tidak apa-apa. Tapi hidupmu menyenangkan apa enggak? Itu bisnis kita di tempat ini. Bagaimana bisnis kita menyenangkan Tuhan? Itulah bisnis yang harus kita kerjakan. Ingat, kalau Tuhan kasih kita punya gedung, puji Tuhan. Tapi Tuhan tidak kasih kita punya gedung, puji Tuhan. Karena itu bukan bisnis pertama dan utamanya. Hidup sesuai kehendak Tuhan sebagai gerejanya. Yang ada dimanapun mempunyai kualitas nilai. Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana dikatakan? Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Ingat, itulah PL. Kemah suci, semua bayang-bayang. Kenapa berhenti di bayang-bayang? Bait Allah yang dibangun oleh Daud dan Salomo menyelesaikan semuanya. Bayang-bayang. Kenapa konsen ke bayang-bayang? Bayang-bayang sudah selesai ketika orangnya kelihatan. Saudara melihat ada satu bayang-bayang. Oh, apa ini? Oh, ternyata bayang-bayangnya si Anu. Kan si Anunya sudah kelihatan, kan Anda tidak lihat bayang-bayangnya kan? Kita kalau lihat dari bawah, apa ini? Oh, rupanya pesawat terbang. Kelihatan bayang-bayang. Kita lihat, oh itu pesawat terbang. Anda nggak akan lihat, ini apa ya? Oh ini apa ya? Lalu saudara cari tahu. Pasti saudara orang pintar lihat ke atas kan? Kalau itu yang saudara kejar-kejar, tahulah kita berapa IQ-mu. Bayang-bayang dikejar. Cari dong ini bayang-bayang dari mana? Kan begitu orang pintar. Dan itu tidak perlu pintar-pintar amat ya. Itu jadi penting saudara. Nah oleh karena itulah, bayang-bayang itu harus dipahami seperti itu. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika hendak mendirikan kemah. Sekarang tahulah kita apa yang dibicarakan PL. Perhatikan ya, dari PL itu waktu kita baca, kenapa gini ya? Baca PB, baru ketemu, oh gini karena ini. Jadi nggak usah nebak-nebak. Anggap ya, tidak perlu nebak-nebak. Kebanyakan kita orang nebak-nebak. Khotbah kita berimajinasi tapi tidak baca bagian lain. Dengan mudah kita lihat, ini salah, asumsi yang gawat sekali. Alkitab menafsir Alkitab. Maka siapapun yang mau berbicara harus belajar betul-betul Alkitab itu. Lihat kiri, kanan, depan, belakang. Nah makanya Alkitab sekarang sudah ada apa namanya itu, ayat reference kan. Referensinya baca, jangan gak dibaca. Jangan percuma situ dikasih kode AC. Saudara buka dulu, balik lagi. Memang baca Alkitab capek Pak, ya memang capek. Ya makin bagus Alkitab sekarang, referensinya makin lengkap. Tapi bacanya makin capek, pindah. Ya memang iya. Tapi itu pun, saudara harus tahu konstruksi keseluruhannya lagi. Karena referensi itu cuma ayat referensi. Tapi struktur utuhnya kita mesti ngerti. Nah begitulah gambaran PL. Oh ternyata ini. Jadi Musa disuruh bikin sedemikian rupa. Kenapa? Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kenapa? Tidak boleh engkau membuatnya lebih dari contoh. Sekian kaki panjangnya, sekian hasta ininya. Waduh, ribet amat ya. Sampai kadang-kadang kita coba-coba ngitung-ngitung aja apa. Saudara banyak orang coba menghitung-hitung angka itu. Lalu menyambung-hubungkan. Sebetulnya nggak usah terlalu ribet, itu namanya ketelitian yang paling penting. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Murid Yesus berapa? 12, karena gambaran apa? Simbol suku di PL menjadi rasul di PB. Maka murid-murid waktu si Yudas sudah mati, lalu si Petrus bilang, kita mesti menggenapkan jumlah kita tinggal 11 ini. Buru-burulah mereka lalu bikin, dan itu betul idenya, bikin undi. Lah dapatlah siapa? Si Matias. Tapi kemudian Matias begitu dapat, begitu ngilang juga dia. Baca-baca gak ketemu lagi. Kemana tuh si Matias? Ya, saya juga waktu itu tidak terlalu jelas dia pergi kemana. Karena saya juga gak ketemu waktu itu. Ya. Berapa kali ke Israel juga gak ketemu. Kemana ya? Ternyata Tuhan siapkan siapa? Paulus. Mirip gak sama peristiwa di PL? Ayo, di PL mirip peristiwa apa? Ternyata Tuhan siapkan. Ketika orang Israel minta raja, dapat siapa? Itu pilihan siapa? Pilihan Israel. Maka Samuel marah, kecewa. Samuel jangan marah. Mereka menolak aku bukan kau. Kasih. Dapatlah Saul. Padahal yang dipilih siapa? Jadi lebih bagus nama anak kita Daud ya, jangan Saul ya.
Ya nama saya keburu Saul. Tapi Saul memang tinggi dia, keren. Jadi kalau anaknya kecil tolong jangan kasih nama Saul, nggak berbanding ya. Nah saudara kita kembali, pada waktu kita ngelihat cara-cara itu sebetulnya ya, maka PL, PB, kita itu ketolong loh. Gini toh. Akhir zaman itu gampang setengah mati. Ingat orang Israel dari mana? Mesir menuju Tanah Perjanjian. Nyampe nggak semuanya? Enggak. Karena di padang gurun banyak godaan kan. Tapi banyak berkat Tuhan nggak? Mana tiap hari. Tiang awan, tiang api, bukti penyertaan. Tuh kelihatan mata. Air dari manapun datang, dari batu pun Tuhan kirim. Padahal tidak mungkin batu mengeluarkan air. Logika chemistry-nya itu tidak ada. Mau belajar kimia dimanapun jungkir balik kita nggak ketemu. Tapi Tuhan lakukan. Best of the best. Semua Tuhan kerjakan. Itu lahir zaman. Seperti sekarang. Kalau dulu dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sekarang dari tanah sementara menuju tanah kekal. Hidup kita dipelihara Tuhan nggak? Dipelihara. Mujizatnya nyata? Nyata. Nggak usah pakai nyanyi sampai mujizat nyata. Udah nyata kok. Nggak usah kau tunggu itu. Sudah itu. Demi Tuhan yang hidup. Kadang-kadang ini sepele. Tapi saya memang agak cerewes untuk gitu-gituan. Karena itu mengganggu struktur berpikir kita. Dan itu bukan akan. Sudah. Itu sebab kalau kau menunggu itu bodohmu setengah mati. Karena dia sudah kerjakan. Lupa, kalau sakit atau mati, itu pun bagian pemeliharaan Allah. Kalau Allah mau hidup apa susahnya. Dan kalau Allah mau mati emang kenapa? Disitulah hidup orang merdeka. Nah maka dari sementara kita menuju pada tanah kekekalan. Semua jalan sama, persis seperti 40 tahun gambaran itu. Ada aja yang bengek, ada aja yang ditulah Tuhan. Dipagut ular lah, ditelan bumi. Jangan main-main. Itu kan bangsa pilihan. Nah itulah buktinya. Tidak semua Israel itu bangsa pilihan. Dan itulah gambarannya. Tidak semua orang Kristen itu Kristen pilihan. Jadi banyak Kristen yang mati? Banyak. Kalian mati termasuk ditulah Tuhan apa tidak? Halo? Saudara masuk surga apa enggak? Masuk ya. Memang itu udah biasa lah. Malaikat juga udah hafal. Siapa juga tanya orang Kristen masuk surga. Masuk! Hidup gak sesuai kehendak Tuhan. Ini kan dunia Pak. Loh. Makanya the quality of life kita itu pentingnya setengah mati. Kadang-kadang saya pikir-pikir Alkitab. Saya suka kecut. Tuhan, indah kali lah yang kau minta ini. Sebeginilah mestinya. Saya pun bisa memahami. Luar biasa ini. Tapi waktu melakoni, aduh ampun. Bengek. Jatuh bangun gitu. Kadang-kadang saya pelayanan tuh gak hitung-hitungan. Kerja sana aja saya fisik capek. Tapi gara-gara fisik capek saya jadi gampang marah. Kan kesel juga rasanya ya. Lu kita baru pelayanan gini kok jadi marah lagi, naik. Kadang-kadang out of control sudah. Lalu bikin salah lagi. Bikin salah kenapa? Karena capek. Capek kenapa? Karena pelayanan. Miris kan? Pelayanan bikin salah. Lah, ini matematikanya gak nyambung amat. Lalu dua lagi, aduh Tuhan ampuni aku. Kesel banget rasanya. Marah lagi kepada diri ini. Kalau marah yang benar tepat, memang Tuhan mau. Tuhan pun marah pada muridnya, tapi tepat. Kalau kita kan menepat-nepatkan kan gitu kan. Kita kasih argumen, saya marah karena ini. Betul. Tapi emosi yang berlebihan itu loh. Sehingga ke out of control. Saya sadar enggak ada. Saya pikir aduh kurang ini. Lalu bergumul lagi dan bergumul lagi. Pencarian itu sebetulnya saya beruntung setengah mati dengan sakit jantungku ini. Banyak alat kontrol yang Tuhan kasih. Tuhan baik buat saya. Bagi saya ini alat kontrol yang paling efektif. Saya yang sadar perubahanku. Siapa aku dulu aku ngerti. Dan kalau dulu orang mau ribut, wah hajar, lempar, gebuk-gebuk. Sekarang mau gebuk orang, mau gebuk apanya? Saya disenggol orang pun bisa ambruk. Keberanianku sama kekuatanku sudah gak berimbang. Saya masih berani bentar, stop kau, diam! Itu kalau dia gak ngelawan, kalau ngelawan mati lagu. Sebetulnya gila juga, badan udah soak. Baru pikir, Tuhan, udah soak aja masih gini. Gimana kalau gak soak? Baru mulai pikir lagi, oh iya sebetulnya Tuhan baik terus. Disitulah penemuan kita, akhirnya kita bisa menikmati hidup kita. Kalian pun akan menemukan kesulitan, kepahitan, kegetiranmu adalah pertolongan Tuhan yang indah buatmu. Sekarang kau masih memandang kesulitanmu sebagai kesulitan dan kau marah pada dia. Tapi kau lupa, satu waktu kau akan tahu dia sedang mengajarmu. Itu Tuhan. Jadi gak pung-pung, semua gampang, semua terbuka jalan apa. No. Nah oleh karena itulah, apa yang dikerjakan oleh Musa menjadi gambaran dari apa yang di dalam surga.
Maka Musa tidak boleh. Kalau 1 senti, ya 1 senti jangan dikurangi. Dulu ada orang bilang murid Yesus 12. Kenapa Yesus pilih murid 12? Karena 12 adalah 3 kali 4. Saya juga bingung ya. Ya di mana-mana juga 12 3 kali 4. Karena 3 adalah kemenangan, 4 adalah angka penjuru dunia. Jadi 12 adalah kemenangan atas dunia. Keren juga sih. Ya, 3 memang angka kemenangan, betul itu angka Yahudi. 4 penjuru bumi, betul, barat, timur, selatan, utara. Jadi 3 kali 4, 12 artinya kemenangan atas bumi. Cuman kreatif amat ya. Tapi dari dulu sebetulnya alegoris gini banyak, itu bukan barang baru. Banyak sekali khotbah alegoris seperti ini. Tapi dia lupa, 12 juga bisa 6 kali 2. 12 kali 1. 24 bagi 2, seterusnya panjang lagi lah itu. 6 tambah 6, 11 tambah 1, banyak sekali variabel matematikanya. Kenapa harus 3 kali 4? Harus kali. Kalau kali pun 6 kali 2, 12 kali 1, 12 juga. Kenapa nggak bikin 12 kali 1? Artinya apa 12 kali 1? 1 Kristus, 12 murid. Kan 12 kali 1 ya. Mengarang-ngarang aja. Berapa waktu murid-murid tangkap ikan? Dapat. Jumlahnya berapa? Banyak. Jumlahnya berapa? 153, jangan bilang 150, nggak boleh didiskon ya. Korupsi dilarang di sorga. 153. Ayo coba saudara-saudara. 1 tambah 5 berapa? Tambah 3 berapa? Itu adalah kemuliaan Tuhan. 9 adalah angka kemuliaan. Kalau murid taat, Tuhan dipermuliakan. Ya nggak usah pakai 153 kan? Kita dapat rumah nomor 70 juga Tuhan dimuliakan kok. Kenapa harus 153? Itu alegoris namanya. Alkitab nggak perlu. Kenapa 153? Mereka hitung dalam kekaguman yang penuh. Jumlahnya banyak sekali, 153 ekor. Ini Tuhan suruh 1 kali angkat, jala itu hampir sobek tapi enggak. Bisa 1, 2. Gila ini banyak amat. Itu loh ungkapannya. Simple. Maka Yesaya berteriak, inilah jalan di bukit naik. Bukit adalah bukit persoalan. Ngapain lu ngomong? Memang bukit yang dilewati kok. Kok jadi bukit persoalan? Nanti kalau lembah, lembah kematian. Kalau sampai rumah, rumah kehidupan. Alah. Bacalah yang baik, ada geografis di situ. Maka itulah surga tadi itu gambarnya mesti Alkitab nafsir Kalau geografisnya gitu ya gitu. Mana mungkin ke bukit doa itu, bukit Becicut itu yang disebut gunung bukit bahagia. Lalu dia naik ya udah pasti naik laung bukit kok. Saudara tahu itulah menanjak ke surga, menuju kemuliaan. Ya ilah kalau menanjak ke surga seperti naik bukit, nyampe semua kita. Mungkin kalian nyampe, aku enggak. Tengah jalan udah ngos-ngosan kan. Kalian yang nyampe anak muda apalagi duluan dah. Kan, please. Makanya kalau penting ke Israel pulang pergi kita belajar. Geografisnya gini. Pantas ya dari sini. Begini ya, begini, begitu. Kita ngerti loh. Begitu ngerti kita kagum. Sampai seumur-umur siapalah bisa membayangkan Danau Galilea itu tidak lebih besar dari Danau Toba. Tapi bisa ada angin badai yang hebat. Yang membuat kapal murid-murid itu sampai mau hancur sampai nelayan seperti Petrus dan kawan-kawan ketakutan. Ayo kenapa? Bagaimana bisa badai? Tidak lebih gede dari Danau Toba. Lorong dari Sungai Yordan yang masuk ke situ. Dan danau itu dikelilingi bukit-bukit batu. Sehingga kalau pas angin pada musim tertentu masuk, anginnya kantam gunung, dia muter, ngowang. Di situ terus terkurung angin itu. Dia memutar satu putaran yang hebat setengah mati dan bisa menggoncang kapal. Di Danau Toba nggak pernah danau begitu. Karena Danau Toba bukan bukit batu semua, terlalu banyak jalan keluarnya. Karena orang Batak pintar-pintar bikin danau ya. Jadi ada banyak keluarnya. Orang Yahudi kan pelit cuma 1 pintu. Bahasa sosiologinya itu. Itulah kelebihan orang Batak ya dari orang Yahudi. Jadi saudara-saudara kalau kita ngelihat jangan ya. Nah sorga ini tadi gini kayak mas sembahyang. Bukan karena kita ngomong loh, tapi karena apa? Alkitab yang ngomong gitu loh. Lihat dulu Alkitab ngomong apa. Jadi biarkan Alkitab menafsir Alkitab, jangan sak maunya. Nah kemudian kita mesti melihat semangat keseluruhan. Tapi sekarang ia sudah mendapat pelayanan lebih jauh agung karena dia menjadi pengantara dari perjanjian yang mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Bukan lagi janji sekedar beragamanya, tapi janji keselamatan. Kenapa? Taurat. Taurat adalah janji, penuhilah itu. Kalau kau penuhi apa? Kau selamat. Ada yang bisa memenuhi? Musa saja dianggap melanggar kekudusan Tuhan. Tuhan marah. Langgar kekudusanku di depan umatku. Nggak nyampe kau ke
tanah perjanjian, cuma sampai Nebo. Walaupun dia tetap dapat anugerah, Ibrani mencatat dengan iman dia melihat tanah itu. Itu si Musa, 40 tahun ngadapin bangsa bengkok begitu. Jujur saja saya nggak kebayang. Barulah saya ngerti kenapa Tuhan pilih Musa dan bukan Bigman Sirait. Kalau aku udah ngamuk-ngamuk terus itu. Tinggalkan kalian, langsung pergi aku. Iya, tapi salah satu lebih keunggulan Yahudi dari orang Batak lah di situ. Orang Batak itu kalau udah ngamuk gila ya, homo juga rusak. Pikir-pikir, aduh Tuhan, luar biasa. Saya mengagumi orang dengan meneropong diri. Paulus, saya deg-degan loh kalau pelayanan seperti itu. Saya suka dia smart dan saya belajar. Bisa menjawab pertanyaan apapun. Saya berkelahi untuk itu. Saya coba belajar untuk menikmati kesulitan hidup. Tapi kalau ngeliat hidup dia yang babak belur gitu, ngeri juga . Makanya selalu berdoa, Tuhan, Paulus hebat, tapi kau tahu lah aku siapa. Kira-kira itulah doaku, artinya jangan buat aku seperti itu gitu loh. Kan kalau ngomong langsung jangan buat seperti itu kan kurang enak sama Tuhan ya. Tapi malaikat juga bilang, alah pendeta satu ini, diplomasi aja kau. Engkau pikir sorga bisa kau bohongi. Tapi maaf ya, kita doa juga sering begitu kan. Diplomasi banget doa kita. Tuhan aku sih mau, tapi kau tahu aku tidak mampu. Diam engkau, sebelum kau ngomong pun aku sudah tahu. Basa-basi kali kau berdoa. Jadi hati-hati ya. Kalau doa tulus lah. Emang itu kau ya itulah. Jangan dipelantar pelintir. Saya suka Musa, ya sudah memang salah-salah. Lalu dia bereskan semua dan Tuhan hukum dia dan dia tidak ribut. Dia selesai di Gunung Nebo. Nah jadi saudara-saudara, maka apa yang ditunjukkan contoh dan telah dibuat. Sekarang ada yang lebih agung dari yang dikerjakan Musa, yaitu Kristus. Janji yang lebih tinggi. Kalau Taurat janji, kalau kau bisa memenuhi kau selamat. Tapi kalau Injil janji apa? Begitu yang kau percaya, engkau selamat. Bukan karena memenuhi. Tapi orang yang percaya pasti melakukan perintah Allah. Maka darah domba, bukan lagi darah domba, tapi sudah darah Kristus. Janji lebih tinggi. Penebus, bukan lagi orang yang bertanggung jawab pada kita, tapi Kristus jauh lebih tinggi. Bukan kemah suci, ruang suci, maha suci, tapi surgawi. Itu sebab di kematian Yesus, apa yang terbelah? Halo? Tabir bait Allah. Itu yang memisahkan ruang kudus dan terbelahnya dari mana ke mana? Hah? Dari bawah ke? Dari bawah ke? Oh pintar ya. Saya coba membohongi kalian, tapi kalian anak-anak Tuhan yang baik ya. Saya pendeta pembohong kurang baik ya. Dari atas ke bawah. Yang normal itu sobek begini. Itu manusia yang sobek. Tapi kalau atas ke bawah itu simbol yang luar biasa. Dari mana Bapak tahu begitu? Itulah dikatakan bagaimana langit menjadi gelap, surga menyatakan kuasa. Langit pun berduka melihat kedua bebalan manusia. Yang memuji dia, siapa? Yang memberikan pujian agung, siapa? Di Bukit Golgota. Kepala pasukan. Apa katanya? Sungguh dia ini anak Allah. Bukan imam. Bukan pendeta. Miris sebetulnya ya. Dan orang ini pun kafir. Roma. Aduh itu menampar-nampar muka kita itu peristiwa Golgota. Kalau peka membacanya. Representasi pendeta hanyalah representasi penjahat yang berteriak, salibkan dia! Bayar lagi. Kamu juga, salibkan dia semua. Kau lepasin ini amplop, ini amplop. Koruptor besar itu adalah siapa? Halo? Jangan takut kalian ngomong. Jangan ganti imam, pendeta. Sudah bilang pendeta lah itu. Supaya ngerti. Maka kami ini adalah orang-orang yang berbahaya. Yes. Dan saya ngerti bahaya itu. Saya pikir-pikir banyak hal kalau saya lakukan. Peluang yang begitu indah. Diri. Itu Tuhan murka ya. Kadang-kadang lelet rasanya maju. Waktu dia. Yuk kita belajar terus ya. Oleh karena itulah, sebab sekiranya perjanjian yang pertama tidak cacat, dia akan dicari lagi untuk yang kedua. Di mana cacat yang pertama? Karena tadi itu istilah cacat di sini darah domba, mesti cari lagi darah domba dan domba dan domba dan domba. Artinya cacat adalah tidak memenuhi kualitas yang penuh. Kenapa? Pada akhirnya manusia juga nggak bisa memenuhinya. Karena
Saya pernah ajar ya, saudara, kalau kita berhitung secara ekonomi ini tidak boleh, tetapi kira-kira saja untuk menolong. Ya, kalau kita berhitung secara ekonomi, orang bikin dosa, lalu ambil satu korban misalnya ya. Tiap hari nggak orang bikin dosa? Halo? Kalian yakin tiap hari? Berdasarkan apa? Itu yang saya tahu, saya mau ya. Berdasarkan udah memang kita juga pendosa tiap hari kan. Nah, dosa. Korban. Yakinlah kalian, sebelum keburu domba itu beranak, dosamu masih ada. Sampai yang terakhir itu nggak ada lagi korban. Mana korban? Udah mati kemarin. Dosa siapa? Dosa Pak Bigman. Pas terakhir lagi itu habis stok. Yang lain belum sempat beranak, Pak. Sementara dosa udah beranak pinak. Ini hitungan ekonomi ya. Maka kalaupun itu dipenuhi, bisa capek nggak penebusan itu? Hancurlah kita. Maka sekarang bukan lagi kita tapi dia sempurna. Apa yang diperkenannya? Mereka diselamatkan. Aduh, terbalik jadinya ya. Kalau gitu semua orang Kristen? Enggak, yang diperkenannya. Siapa yang diperkenannya Pak? I don't know. Itu misteri dia. Tapi gimana kita tahu Pak? Gampang, lihatlah. Pohon dikenal dari apa? Ya sudah, gampang kan? Kalau pohonnya benar, ya buahnya apa? Ya benar. Kalau pohon munafik, ya buahnya pasti munafik. Tidak bisa diumpetin itu. Pohon palsu, ya buahnya palsu. Lepas dari aksesorisnya itu, baju pendeta atau apapun. Akan kelihatan kok, nggak bisa dibohongin. Mata telanjang saja gampang untuk melihat. Orang tak Kristen saja sudah maki-maki kita sekarang. Nah, karena itulah perkelahian pertandingan ini penting. Nah, kesempurnaan Kristus menjadi kualitas yang paling hebat. Bukan ritualmu, tapi apa? Spiritualmu. Maka orang-orang Yahudi ribut sunat, tapi Musa marah, bukan sunat. Itu saja. Lalu Paulus pun mengambil kalimat Musa. Bukan sunat, itu saja. Tetapi bukan sunat lahiriah, namun sunat hatimu, sunat pikiranmu. Hei Israel, itulah yang seharusnya. Dan Kristus sekarang membereskan semua itu. Bukan lagi sunat darah yang tertumpah, tapi darahnya sendiri ditumpahkannya. Oleh karena itulah dikatakan, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah dan mereka menjadi umatku. Kalau dulu ditulis di mana janji Allah, hukum Allah? Loh batu, sekarang di loh hati orang yang percaya. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua apa? Besar kecil akan mengenal aku. When? Siapa? Sorry ya, itu bukan gereja. Maaf ya. Itu the true church. Yaitu apa? Orang-orang yang pilihan yang berkenan itu. Ingat di dalam gereja selalu saja ada orang bukan pilihan. Saya berharap semua kita orang pilihan. Saya rindu itu. Tapi saya pun harus jujur. Saya tidak tahu sepenuhnya. Tapi kita pasti tahu pada diri kita sendiri-sendiri. Karena itu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Semua besar kecil akan jadi kelompok yang indah. Karena apa? Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Artinya mereka yang akan dibuang terpuruk tidak lagi diingat Tuhan. Tapi jangan pikir ketika kita di gereja jangan disalahgunakan ya. Tuhan gak ingat-ingat lagi dosa kita. Nanti kalau kita bikin dosa juga diampuni. Banyak pendeta khotbah begitu. Dan saya harus teriak di sini, salah besar. Karena 1 Yohanes pun mengingatkan kita. Inilah tanda-tandanya. Jikalau engkau anak Allah, engkau tidak akan berbuat dosa lagi. Hanya anak iblis yang berbuat dosa. Lalu banyak orang ribut, loh kan kita masih bisa bikin dosa Pak. Yes, itu bentuknya plural. Barang siapa anak Allah, dia tidak akan berbuat dosa-dosa lagi. Terus-menerus bikin dosa lagi. Dia bisa jatuh, bisa. Tapi dia menangis, dia minta ampun, dia damai dengan Allah. Tapi kalau anak iblis, dia ngamuk-ngamuk, ampun-ampun, tapi tetap bikin lagi. Dia tidak pernah bersih hatinya. Nah oleh karena itulah, belas kasihan ada pada kita. Maka dikatakan oleh Yohanes, dia setia dan adil adanya. Jikalau engkau mengakui apa? Dosa. Maka kalau engkau berdosa datang, dia ampun. Tapi jangan lupa ya, Tuhan teropong hati kita. Mana yang jujur, mana yang tidak. Maka 2 pengakuan dosa boleh saja kita naikkan. Tapi tuluskah kita di dalamnya? Itu yang menjadi kata kuncinya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang sudah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Yes, itu betul dalam pengertian. PL sudah selesai, digenapi pada Kristus. Ingat dulu ya, 7 penggenapan itu kita sudah bicara 7 nubuatan. Kalau
Orang jatuh dalam dosa perlu korban bakaran. Anak domba kan? Ternyata Kristus anak domba. Perlu darah yang tumpah kan? Kristus darah suci. Itu Petrus yang bicara ya. Ibrani pun bicara. Lalu setiap orang ada kesulitan seperti Ruth. Ruth sudah kematian suaminya. Lalu dia ikut Naomi ke tempatnya lalu menjadi anak Naomi. Harus ada penebus enggak? Yang bertanggung jawab atas Ruth. Nah ditarik garis urutan siapa tanggung jawab itu? Memang ada pada Boas. Dan kemudian Boas men-take over tanggung jawab. Memang aku harus bertanggung jawab. Maka dinikahinya lalu. Itu namanya penebus. Maka konsep penebus kalau kita ngerti itu luar biasa. Maka dia jadi penebus. Sehingga tidak ada orang terbengkalai dalam hidup ini. Maka kalau ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Lalu suaminya meninggal. Lalu laki-laki ini punya adik belum nikah. Adiknya itu ambil jadi penebus. Kalau dia kecil sekali. Nah itu sebab Naomi bilang, Ruth, udahlah pergi. Kalaupun aku kawin lagi lalu punya anak. Mana mungkin jadi penebusmu. Karena terlalu kecil. Yehuda pernah berbuat salah ketika Tamar kematian suami. Yehuda tidak mau kasih anaknya yang satu. Tarsok, lalu dia mengingkari. Akhirnya Tamar nyamar jadi pelacur. Tidur sama-sama si Yehuda. Sesudah tidur punya anak lah. Wah itu mantumu punya anak. Wah Yehuda sempat marah. Tapi ditunjukkan. Inilah orang yang dengannya aku tidur dan punya anak. Barang itu barang siapa? Yehuda. Hanya Yehuda mesti menangis dan bilang, memang salahku. Seharusnya aku berikan anakku jadi penebus pada dia. Tapi tidak aku lakukan. Sistem sosiologinya saya sangat suka sekali. Orang harus bertanggung jawab. Yehuda harus menanggung itu. Garis nenek moyangnya Yesus Kristus. Porak-poranda ya. Tetapi bagaimana? Justru itulah kerelaan cinta kasih. Dia datang dari garis yang porak-poranda. Tidak ada satu garis keluarga kita nggak porak-poranda kan? Nggak opung kita lah, nenek kita lah, kakek buyut kita lah. Jadi neneknya mama saya, neneknya ya, ada dukun. Mestinya itu turun ke mama saya kalau mama saya cerita. Cuman opung saya enggak kasih. Untung enggak jadi ya, kalau enggak kan aku anak dukun. Berat juga kali urusan. Jadi kalau tradisi dulu itu turun ke cucunya katanya. Jadi opungmu dulu mau kasih mama. Nggak ngerti dulu kata opung itu jadi dukun hebat lah begitu. Itu neneknya mama saya. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, penebus Kristus. Maka digenapi semua. Maka Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan apa? Meniadakan Taurat tapi menggenapi. Pertanyaan terakhir, kalau sudah digenapinya Taurat, ayo Taurat dan kitab Nabi kesimpulannya apa? Ya hukum kasih, tiap kali kan kita ngomong. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu, dan hukum yang sama dengan itu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah apa? Terletak semua. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Wis keren loh. Jadi jangan bilang gak laku. Yang gak ada lagi, yang sudah pinggir itu korban-korban tadi itu. Makanya aneh orang Kristen. Hari Raya Purim pergi ke Israel. Hari Raya Pondok Daun pergi ke Israel. Gak ada urusan sama kita itu. Udah lewat itu. Pondok Daun itu mengingatkan ketika mereka keluar dan harus berkemah zaman Mesir. Pondok Daun juga mengingatkan di reminder disambungkan lagi ke kisah Daud yang harus dalam pelariannya. Dari pondok ke pondok maka mereka mengingat mereka dulu itu diuber-uber. Kalau saudara ikut-ikutan hari raya Pondok Daun lalu ditanya siapa yang nguber-nguber kau? Enggak jelas sih Pak. Loh kamu punya sejarah enggak diuber-uber? Enggak. Ngapain kamu ikut? Ngerti ya? Jadi ada historical Israel itu historicalnya dia. Hati-hati kita untuk memperhatikan itu. Yang menjadi sama dengan kita ada dua aspek. Pesah atau pasca. Pasca, Passover lepas dari maut itu. Nah itu waktu anak-anak sulung mati. Pasca bagi kita, Kristus bangkit. Kita lepas dari maut. Amin. Pentakosta itu adalah hari sukacita, hari panen besar. Di mana orang bersyukur terhadap panen yang sudah diberikan oleh Allah dari surga. Itu dianggap surga memberi panen. Maka bagi kita Pentakosta apa? Pencurahan Roh Kudus, panen. Tapi karunia rohani. Kalau dalam orang Israel, jasmani. Hanya ada dua mereka sebetulnya, Pesah sama Pentakosta. Itu di pertengahan tahun. Pasca sebelum menutup musim dingin, itu juga Pondok Daun, itu juga panen. Kan dua kali dia. Selesai semi, lalu panen ambil yang bisa apa, tanam lagi, selesai lagi nanti pas musim mau masuk winter, semua pada mati itu kan semua diambil. Lalu mereka stokis. Dua titik itu penting, pemeliharaan Tuhan yang terus menerus. Lewati musim dingin memasuki. Keren ya.
Maka kalau kita belajar ngerti semua, ngerti konteksnya menarik. Dan itu juga sistem perpuluhan. Maka diambillah 10% dari orang-orang yang dapat tanah. Lewi nggak dapat tanah. Maka 10 dari 11 suku, berapa jumlahnya? 110. Maka sisalah pada mereka cuma 90. Lewi terima 110, suku-suku yang 11 punya 90. Ayo, kayak mana Lewi sama pengusaha? Otomatis kayak Lewi. Kalau Lewi nilep. Ada 4 posting untuk hidup Lewinya. Yang kedua, untuk bait Allah diurus dari uang itu. Yang ketiga, janda miskin. Yang keempat, orang asing. Urus 4 ini. Maka kalau 4 ini, khususnya 2 yang terakhir nggak diurus, berarti Lewi yang nilep. Maka sebetulnya adalah kejahatan kalau bilang, ayo beri perpuluhan, jangan mencuri uang Tuhan. Lalu diberi perpuluhan, lalu saya pendeta terima, saya pakai. Gantian saya nyolong. Kalian saya larang jangan mencuri uang Tuhan. Tapi uang Tuhan saya curi sekarang. Karena hak janda miskin sama hak orang asing kuambil. Aku pencurinya. Ya, maka terhadap pencuri begini jangan heran kalau kalian nggak ketemu di sorga. Tapi kalau ketemu pun hati-hati. Saya takut tempat yang salah. Kok Bapak di sini? Oh, kita ketemu di sorga. Lihat-lihat, kok nggak ada yang lain ya? Ternyata bukan sorga. Saudara ketemu karena saudara bersalah juga. Karena itu, marilah kita saling berbantu-bantuan dalam hidup gereja. Saling memperhatikan, mau lihat. Apa yang kurang kita tambah, tapi apa yang salah tolong dikoreksi. Kalau gereja sudah tidak beres, ini kayaknya uangnya ke Pak Bigman melulu nih begitu ya. Jangan. Ya, jangan beri. Tapi kalau kalian murni, beri. Ya. Kalau kita beli gedung, selalu tidak boleh nama Bigman Sirait. Itu harus nama gereja. Gedung kita di Salemba, kita cuma punya 1 dari 2. 1 kita belum bayar. Kita masih status dipinjamkan. 1 itu punyanya Pak Oto, 1-nya punya gereja. Sekarang gereja dokumentasi sudah lengkap. Dan ini pun masih perlu diperbaiki rekap kita. Kalau membeli, cukup 2/3 majelis. Tapi kalau menjual, harus 2/3 jemaat. Diwakili oleh masing-masing komisi. Anak, remaja, pemuda. Ini kita juga akan rumuskan. Saya berdoa sebelum mati, rumusan itu akan kuat. Sehingga tidak terjadi seperti sekarang GPIB dijual lagi. Lagi jualan sekarang. Sudah geger-gegeran. Ya, di Gambir harganya cuma 3,7 M. 3,7 juta per meter square. Ada yang mau beli? Banyak yang ngantri ya. Si Yusuf udah buru-buru, ambil Pak. Jangan, nanti itu tanah darah itu. Itu udah dijual sekarang. Mengerikan ya. Yang tanda tangan pendeta-pendeta semua. Dulu sudah ada beberapa aset dijual. Walaupun kemudian saya tahu pendeta itu Parkinson. Kadang-kadang kita bilang rasain lo dihukum Tuhan. Tapi bukan soal itunya saudara. Bagi saya itu miris. Keurusan sama Tuhan gitu. Tanah PGI pun sama. Kita harus jaga kesucian gereja kita. Caranya apa? Kalian mesti mau tahu. Ya. Mau ngerti. Salinglah kita tolong-tolongan. Kalau saya lagi lemah, tolong topang. Kalau saya lagi kuat, saya pegang kamu. Ya, itu hidup yang benar. Karena Kristus sudah jadi kepala kita. Kalau zaman dulu itu imam di sono tuh. Ruang suci masuk, maha suci masuk. Jemaat nggak bisa ya, pelataran. Kalau sekarang kan nggak ya. Kristus kepala gereja, bukan Bigman Sirait. Struktur yes. Tapi saya bisa diturunkan oleh jemaat kalau nggak beres. Jadi kalian tahu hak kalian. Walaupun saya pendiri, saya di sistem organisasi gereja kita lain. Pendeta pun bisa diturunkan. Tapi rapat majelis, nah, pendetanya brengsek nih. Semua setuju, jemaat, fotum, yes. Keluarkan Bigman Sirait. Lu dia pendiri, kagak ada urusan. Pendiri gereja ini Kristus. Ingat kalimat itu baik-baik ya. Amin. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita menemukan kesejatian, pembaharuan perjanjian. Maka hiduplah sebagai umat perjanjian baru. Yang tidak terikat lagi oleh aturan-aturan, tetapi ditimpa, ditekan lalu tidak merdeka. Tapi betul-betul merdeka, namun tertib dalam menjalankan kemerdekaan. Berikanlah persembahanmu dengan sukarela, bukan paksaan. Mau kau kasih perpuluhan silakan. Enggak, silakan. Enggak ada yang ngatur itu. Tapi demi Tuhan yang hidup kau kasih perpuluhanmu. Tidak langsung berlipat-lipat hartamu. Di sini enggak ada. Enggak, kau kasih pun enggak jadi miskin kau. Banyak orang enggak kasih tambah kaya raya dia. Tapi itulah susahnya dia. Karena kayanya itulah malapetakannya. Itu cara Tuhan menghukum beda-beda ya. Maka kalau soal angka hati-hati. Banyak orang yang kekurangan uangnya. Tetapi hidupnya apa? Penuh dengan bahagia. Janda miskin itu contohnya. Ya, merdekalah. Karena kita hidup dalam perjanjian baru itu. Kau disuruh karena kau tahu tugas itu, tugasmu jalankan. Tidak perlu kau disambut, dihormati atau tidak. Tapi kau tahu itu panggilan, kerjakan. Kerjakanlah berdasarkan itu. Bukan apa yang orang beri pada kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa ya.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman hidup. Ajar kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kami berkenan kepadamu. Tuhan, kami berdoa. Kiranya Tuhan berkenan menilik hati dan pikiran kami. Memurnikan perjalanan gerejamu. Supaya jangan ada tempelan niat jahat pada diri kami. Lebih lagi bagi kami hamba-hambamu. Supaya murni, jujur, bertanggung jawab. Sehingga urusan keuangan sungguh bisa kami pertanggungjawabkan dengan benar. Semua kami bertanggung jawab, tidak ada yang lebih di sini. Karena kami semua adalah murid-Mu, sekalipun kami punya struktur, membuat kami saling menghormati, tapi bukan serta-merta menjadi paling benar. Engkaulah yang sang benar itu. Maka semua kami wajib tunduk pada kebenaran perjanjian yang baru. Dan biar dengan semangat baru itu, kami melakukan dalam kemerdekaan yang penuh. Hati yang tulus, hati yang sungguh. Karena kami percaya, sebelum kami melakukan apapun, bahkan persembahan kami, Engkaulah Tuhan sumber hidup itu. Terima kasih. Buat kami merdeka dalam-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Dan memohon menyerahkan hidup jemaat-Mu, hidup gereja-Mu, hidup kami semua supaya menjadi pendoa-pendoa yang sungguh. Tapi tidak terjebak pada ritual, namun spiritual. Sehingga nampaklah doa itu pada hidup masing-masing kami di pergaulan dunia ini. Dan orang tahu kami adalah anak-anak-Mu. Itulah doa indah kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin.